yang menjadikan itu akhirnya kenapa kan karena kemudian divideoin. Iya. Saya yakin itu divideoin memang orangnya kayaknya mau nyebarin. Nah makanya kesombongan dong. apalagi. Iya dong, karena dia pengen orang-orang lihat nih gue nih. Iya, bodoh kan. Iya bodoh sih. Bodoh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Pembongkaran. Hancurkan. Cuman label ya. Artinya cuman bermasalah dengan labelisasi kan intinya Iya. kan. Dan masalahnya kalau kita ego atau bodoh, seharusnya kan bukan labelnya aja ya yang dicapai. Makanannya jangan diterima gitu maksudnya. Iya, kan bisa jadi makanannya itu udah didoain yang bisa buruk bagi kita atau dicampur babi. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi, kecurigaannya sekalian deh. Gitu ya. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota Ormas Garis Cianjur. Tapi itu polisi udah turun tangan kan? Udah turun tangan, udah turun tangan. Dan itu dianggap rasisme dan sebagainya. Iya, dan semua gubernur juga Ridwan Kamil udah confirm bahwa itu salah. Jadi saya himbau pada Polres Cianjur, individu-individu jangan pernah coba-coba untuk bantuan dengan alasan apa. Pembongkaran. Ini mana? Iya. Apa yang membuat manusia jadi menjadi seperti itu? Tidak mau menerima bantuan kalau agamanya beda, kalau sukunya beda, kalau rasnya beda. Pertama adalah kebodohan. Yang kedua itu adalah nafsu, ego. Dan ini ego-ego seperti ini, ego-ego yang ada di zaman jahiliyah. Tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada mesin ini siap cover. Ketika ada bantuan misalnya dari komunitas A nih, ya kita anggap aja deh komunitas A, kita nggak usah bawa agama deh. Yeah. Terus yang B ngelihat nih, harusnya mereka lakukan kalau mereka tidak suka, mereka berlomba-lomba untuk memberi bantuan lebih dong. Nah, gimana tuh Bib? Yang itu kan bantuan dari gereja ya intinya ya. Kalau ada kelompok lain yang masuk kemudian membawa misi dia, tugas kita adalah bukan menghalang-halangi mereka. Iya. Kalau kita menghalang-halangi mereka, justru kita makin terlihat buruk. Ada orang mau bantu kok lo halang-halangi. Iya. Maka tugas kita seharusnya membawa bantuan juga yang lebih solid. Kalau mau berlomba di situ. Berlomba gitu di kan? situ. Dengan izin Allah yang viral sebelumnya, ini tenda ada tulisan gereja atau Injil Indonesia, ternyata kriminal iman. Urusan iman, ya lu jaga sendiri dong. Iya benar. Masa gara-gara tenda iman Anda goyang? Tidak dong. Iya dong. Bantuan nggak ada tulisannya, tiba-tiba ada tulisannya. Alhamdulillah sudah dibubarin, sudah dilepas. Ya, sama saya warga benar, masya Allah imannya doi. Kalau lo ngerasa itu mengancam akidah lo masuk dengan bantuan atau lo bantu dengan hal-hal yang bisa memperkuat akidah mereka. Lo bisa dakwah ke mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, memang tenda ini dibuat oleh saudara-saudara kita yang non-muslim untuk menghalangi kita dari panasnya terik matahari di dunia. Tapi sebagai seorang muslim, kita meyakini yang akan menyelamatkan kita dari teriknya padang mahsyar kelak adalah iman dan Islam kita. Di dunia kita gak apa-apa berteduh dengan tenda ini, dan kita doakan mereka yang memasang tenda ini akan diganjar dengan ganjaran yang setimpal oleh Allah. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Tapi apakah dalam hukum Islam misalnya kita butuh bantuan dan kita dibantu oleh orang pemeluk agama lain boleh? Boleh. Semua madhab sepakat. Madhab Syafi'i khususnya yang kita anut bersama, dan semua madhab Maliki, Hanafi, Hambali sepakat menerima bantuan dari non-muslim itu diperbolehkan. Dan membantu non-muslim
jelas dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9, boleh. Bahkan kita harus terdepan dalam hal itu. Menerima boleh. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sering sekali menerima, bahkan meminta bantuan kepada non-muslim. Publik sedang dihebohkan terkait video viral pencopotan stiker gereja. Ormas Garis beri klarifikasi karena jadi sorotan peristiwa tersebut pada Rabu 30 November 2022. Pada tenda pengungsian korban gempa Cianjur, dalam video yang beredar terlihat dicopot oleh sejumlah anggota Ormas. Adapun video viral pencopotan stiker gereja, Ormas Garis beri klarifikasi. Ormas Garis, yakni Gerakan Reformis Islam, melalui pengurus pusatnya, akhirnya memberikan klarifikasi atas beredarnya video pencopotan stiker atau label gereja. Mereka mencabut pencopotan label itu bukan kegiatan Ormas Gerakan Reformis Islam di lokasi bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis. Dengan ini, kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis, itu bukan agenda Gerakan Reformis Islam. Ujar salah seorang pria seperti dilansir dari akun Instagram @terangmedia pada Rabu 30 November 2022. Dalam memberikan klarifikasi itu, tampak 4 pria mewakili dari Ormas Gerakan Islam Reformis atau Garis. 3 orang berdiri mendampingi, dan 1 orang yang di tengah membacakan surat klarifikasinya. Selain membacakan klarifikasi, mereka juga tampak mengimbau kepada masyarakat yang ingin membantu korban dengan dasar kemanusiaan. Bahkan mereka siap mengawal logistik bantuan hingga ke lokasi. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbang sebagian hartanya untuk korban gempa Cianjur, kami menyambut dengan baik, itu dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, kami siap menyalurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur 29 November 2022, pungkasnya. Diketahui sebelumnya, viral video sejumlah orang dari Ormas Garis mencopot label atau stiker gereja yang berada di atas tenda bantuan untuk pengungsi korban gempa Cianjur. Label gereja itu bertuliskan Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injil Indonesia. Hancurkan, ujar seorang pria yang mencopot label tersebut. Pelaku dari ormas tersebut sudah diamankan oleh Polres Cianjur. Kepolisian daerah atau Polda Jawa Barat memeriksa 7 orang terkait kasus pencabutan stiker bertuliskan gereja pada tenda pengungsi di Cianjur. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan 7 orang itu masih berstatus sebagai terperiksa. Dengan kata lain, belum ada penetapan tersangka dalam kasus itu. Tersangkanya belum, nanti akan diinfokan kalau hasil pendalaman dan pengembangannya sudah selesai, ujar Ibrahim pada Rabu 30 November 2022. Ibrahim memaparkan pihaknya masih melakukan pengembangan dalam kasus itu. Selain itu, pihaknya juga sedang menyelidiki motif sejumlah orang tersebut yang mencabut label bertuliskan gereja di tenda pengungsian. Sebelumnya, beredar video berdurasi 18 detik yang memperlihatkan sejumlah orang mencopot label tenda Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injil Indonesia yang menempel di atap tenda pengungsian berwarna biru. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menjelaskan aksi tersebut dilakukan oknum anggota organisasi masyarakat atau Ormas. Meski demikian, bantuan sosial tersebut tetap diterima oleh masyarakat yang mengungsi.